Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, NIM 2311031104. Jadi di sini saya akan menjawab soal-soal atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi. Jadi nomor 1, faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk insang ikan? Bentuk insang ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk spesiesnya, lingkungan hidupnya, dan adaptasi evolusionernya. Faktor lainnya mungkin termasuk tingkat aktivitas, suhu air, dan tekanan hidrostatik di lingkungan tempat ikan tersebut hidup. Contoh kasusnya, ikan yang hidup di perairan yang berarus deras mungkin memiliki insang yang lebih besar atau lebih banyak karena mereka perlu menangkap lebih banyak oksigen dari air yang bergerak cepat. Di sisi lain, ikan yang hidup di perairan yang lebih tenang mungkin memiliki insang yang lebih kecil atau lebih sedikit karena mereka dapat mengambil oksigen dengan lebih efisien dari air yang tenang. Ini adalah contoh adaptasi insang ikan terhadap lingkungan hidup yang berbeda. Nomor 2, mengapa kondisi insang dapat dijadikan bioindikator kesehatan ikan? Kondisi insang dapat dijadikan sebagai bioindikator kesehatan ikan karena insang merupakan bagian penting dari sistem pernapasan ikan. Perubahan pada insang seperti perubahan warna, struktur, atau adanya sel-sel atau adanya lesi dapat mengidentifikasikan masalah kesehatan seperti infeksi, keracunan, atau gangguan pernapasan. Nomor 3, benarkah bentuk tulang dipengaruhi pola makan ikan? Ya, benar bahwa pola makan ikan dapat mempengaruhi bentuk tulang ikan mereka. Contoh kasusnya, ikan predator seperti hiu memiliki tulang yang lebih kuat dan besar dibandingkan dengan ikan herbivora atau omnivora. Hal ini karena ikan predator sering memakan mangsanya yang membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk ditangkap dan dikunyah. Sebaliknya, ikan herbivora atau omnivora yang memakan tumbuhan atau organisme kecil atau memiliki tulang yang lebih ringan dan kurang berkembang. Nomor 4, apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Ya, benar. Struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan, terutama untuk spesies ikan yang memiliki ciri rangka khas. Setiap spesies ikan memiliki struktur rangka yang unik, termasuk jumlah dan bentuk tulang serta hubungan mereka antar para ahli. Para ahli dapat menggunakan karakteristik ini untuk mengidentifikasi spesies ikan dengan membandingkan struktur angka dengan referensi yang ada dalam literatur ilmiah atau koleksi spesimen ikan. Misalnya, perbedaan dalam jumlah dan bentuk tulang belakang atau sirip dan dapat membantu dalam mengklasifikasi spesies ikan yang berupa secara morfologis. Metode ini biasanya digunakan bersama dengan metode identifikasi lainnya seperti analisis morfologi eksternal dan genetika untuk memastikan keakuratan identifikasi. 5. Sistem integumen berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Benarkah? Tidak. Sistem integumen ini tidak berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Fungsi utamanya adalah melindungi tubuh dari kerusakan fisik, infeksi, dan pengaturan suhu tubuh. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. Nomor 6, jelaskan perbedaan jaringan epidermis dan dermis pada ikan berdasarkan fungsinya. Jaringan epidermis pada ikan berfungsi sebagai lapisan pelindung luar yang mencegah kehilangan air dan memberikan perlindungan fisik terhadap organisme patogen dan cedera. Sementara itu, dermis berperan dalam memberikan kekuatan struktural dan dukungan fisik bagi tubuh ikan, serta mengandung sel-sel pigmentasi yang berperan dalam mengatur warna dan pola pada kulit ikan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.